Hari kedua. Wucheng, di depan aula utama, banyak pelayan juga melihat ke langit. Di paviliun yang menjulang tinggi, ki pertempuran merah yang kuat naik ke langit. Ki pertempuran seperti matahari yang cemerlang, memancarkan fluktuasi yang sangat panas, dan bahkan udara panas terik, terbakar dan bengkok. Selamat untuk mengirim anakmu pergi. Saya berharap Anda sukses kembali. Banyak suara datang dari bawah. Hah! Dou ki merah meraung seperti awan api, dan di atas awan api, sesosok tubuh ramping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan ekspresi jijik. Dia mengabaikan banyak orang yang melihat, dan hanya berbalik mata ke ruangan tertentu di kedalaman Menshahniu. Setelah beberapa saat, dia menarik pandangannya, tidak lagi ragu-ragu, menginjak dendam merah, dan menghilang ke langit di tengah semua perhatian. Kota Raja Pedang. Di bawah puncak yang sepi seperti pisau, sesosok keluar dari gunung selangkah demi selangkah. Saat dia mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah seorang pria muda berjubah abu-abu. Namun, ada kain hitam yang melilit matanya, tidak terlihat. Ada aura menakutkan. Di belakangnya adalah pedang hitam. Pedang hitam itu sederhana dan sederhana, seolah-olah tidak memiliki bagian depan, tetapi ada energi pedang yang menakjubkan, yang memancar keluar. Batu-batu di tanah tempat dia berjalan semuanya itu retak dengan tenang, dan patahan itu sehalus cermin. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang ditutupi oleh kain hitam, sepertinya diarahkan ke tempat yang jauh. Tanah runtuhan. Dia bergumam, suaranya sangat serak. Aku butuh lawan yang nyata untuk mengasah pedangku. Jianchi itu dan Wuhan dari Wucheng itu seharusnya menjadi lawan yang baik, kan? Mendengar kata-kata di mulutnya, pedang hitam di belakangnya bergetar sedikit, seolah-olah dia tidak sabar untuk bersaing dengan tokoh-tokoh teratas di antara rekan-rekannya. Kota 10.000 binatang. Mengaum. Ada raungan binatang yang memekakkan telinga yang bergema dari kota, dan kemudian orang-orang di seluruh kota melihat seekor binatang besar bersayap mengepakkan sayapnya dan membubung ke udara. Di atas binatang bersayap, seorang gadis muda yang lembut sedang duduk di lututnya, rambut hijau panjang dan matanya penuh kelincahan dan penampilan yang unik. Di bahunya yang lembut, seekor burung biru es sedang memukul dan berkicau, dan tampaknya ada rasa dingin yang tak terbatas pada sepasang pupil burung. Hehe, Xiao Han, kita akhirnya bisa bermain. Gadis itu menyentuh burung itu, wajahnya penuh kegembiraan. Kudengar runtuhan itu sangat menyenangkan. Aku pergi ke banyak orang hebat. Hehe, tidak ada satupun dari generasi yang sama di kota 10.000 binatang yang bisa mengalahkan kita. Aku harap orang-orang itu tidak akan terlalu membosankan. Ayo pergi. Gadis itu berteriak keras, dan binatang bersayap itu mengeluarkan raungan rendah, sayapnya bergetar, kecepatannya melonjak, dan angin terbang menjauh. Bang bang bang. Di sebuah kota, seorang pria botak berlari keluar dari tembok kota, dan tombak panjang menonjol di belakangnya. Keberuntungan besar adalah milikku. Kepala botak itu berteriak dan menghilang seperti hantu, tampaknya bergegas ke reruntuhan. Ledakan. Di halaman seni bela diri. Ki pertempuran yang kejam meledak dan menyapu, mengirim lusinan sosok terbang terbalik karena malu. Haha, kamu terlalu lemah. Membosankan, membosankan, beritahu ayahku, aku akan pergi ke reruntuhan, membosankan tinggal di sini. Dalam kekacauan itu, hanya ada satu sosok yang berdiri di lapangan, tubuhnya kuat, seperti menara besi. Seperti kera yang ganas. Dia menyeringai dan menertawakan orang banyak, lalu tanpa ragu-ragu, dia menginjak telapak kakinya, dan sosoknya naik ke langit. Setelah beberapa lompatan, dia menghilang. Melihat sosoknya yang pergi, semua orang di Institut Seni Bela Diri menghela nafas lega, dan kemudian bersorak. Monster ini akhirnya pergi. Akhirnya, aku tidak perlu menderita lagi karena dia. Orang-orang yang pergi ke reruntuhan mungkin akan kurang beruntung. Begitu mereka terjerat oleh orang gila ini, mereka akan tamat. Di sebelah utara Qingcheng, ada keluarga bersalju. Nona, waktunya telah tiba, Tuan meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda dapat pergi. Di luar paviliun Luangyan, suara hati-hati seorang pelayan terdengar. Di dalam paviliun dupa, di atas ranjang empuk, sesosok tubuh seputih salju terbungkus selimut tipis, tapi meski begitu, itu masih menggambarkan kurva yang sangat mempesona itu. Mendengar suara itu, orang dalam selimut itu duduk, selimutnya terlepas, dan tiba-tiba menampakkan tubuh halus seperti lemak kambing, dengan rambut panjang tergerai di depannya, menutupi kegemukan yang mendebarkan.
Masuk. Dia mengangkat wajah kecilnya, hanya untuk melihat bahwa wajah kecilnya sangat menawan, seperti goblin, yang membuat jantung orang-orang berdegup kencang. Seorang pelayan dengan hati-hati mendorong pintu dan masuk, melihat orang seksi di tempat tidur. Bahkan sebagai seorang wanita, dia tidak bisa menahan pandangannya pada sosok yang sangat mendominasi. Pelayan memasuki ruangan, mengambil pakaiannya, dan menunggunya untuk berpakaian. Rok hitam panjang menutupi tubuhnya, yang menonjolkan sosoknya yang indah, yang ramping dan montok. Lekukannya saja sudah cukup untuk menarik semua mata. Hehe, terima kasih Xiaobi, beritahu ayahku bahwa aku akan menemukan dia menantu yang sempurna untuk kembali ketika aku keluar kali ini. Setan kecil itu menyeringai di wajah pelayan itu. Nona, Tuan berkata bahwa kita harus mendapatkan keberuntungan. Pelayan itu mengingatkan tanpa daya. Keberuntungan macam apa yang bisa lebih baik dan lebih bebas dari rasa khawatir daripada menemukan suami yang baik? Wanita dengan rok warna-warni itu berkedip dan terkikik. Oke novel, ayo pergi. Tapi dia tidak tertawa terlalu banyak. Dia melambaikan tangan kecilnya dan menggerakkan tubuhnya yang halus, hanya untuk melihat sosoknya muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Setelah beberapa napas, dia menghilang ke kejauhan. Pelayan itu melihat gerakan hantunya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Keterampilan gerakan Nona termasuk yang teratas di antara rekan-rekan di benua Xuanling. Ini adalah tempat yang suram di mana tulang dikuburkan, tulang putih ditumpuk di pegunungan, dan seluruh dunia dipenuhi dengan kematian. Klik. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari gunung, dan saya melihat sekelompok orang berjalan keluar. Para pejalan kaki berjalan dengan kaku, tubuh mereka membiru, dan mata mereka kosong. Ketika saya perhatikan dengan seksama, saya menemukan bahwa mereka tidak memiliki sedikit pun daya hidup. Seperti mayat hidup. Mereka membawa kursi sedan besar di bahu mereka, dan tubuh sedan itu berwarna putih, tetapi di atasnya, ada pola wajah hantu yang meneteskan darah, memancarkan suasana yang menyeramkan dan menakutkan. Angin berawan bersiul, dan tirai putih digulung. Di bawah tirai putih, muncul wajah muda yang pucat dan tidak berdarah. Matanya abu-abu, dan tubuhnya tampak terbungkus aura kematian, yang membuat orang bergidik. Ratusan hantu membawa kursi sedan. Kursi sedan putih itu menjauh, seolah ada suara dingin yang datang dari jauh. Ye Wangxing, orang yang hidup menghindari. Pada saat yang sama, di seluruh benua Xuanling, banyak jenius terkenal datang dari seluruh dunia, dan tujuan mereka semua sama, semuanya menunjuk ke tanah peninggalan, di tengah benua. Jadi, di seluruh benua Xuanling, banyak mata berkumpul. Semua orang ingin tahu betapa indahnya ketika banyak pahlawan muda yang bangga ini bersatu. Tapi tidak peduli apa, reruntuhan saat ini telah menjadi fokus dari seluruh benua. Pegunungan Warcraft yang awalnya damai di luar Qingcheng langsung menjadi semarak, karena semua orang tahu bahwa gua runtuhan yang tersembunyi di pegunungan Warcraft akan segera dibuka. Mari kita berhenti di sini sebentar dan membeli jatah untuk Xiaoyi, kata seorang pria dengan penggaris gelap dan berat di punggungnya. Setelah terburu-buru seharian, Xiao Yan dan Yueru juga datang ke titik pasokan di pinggiran pegunungan binatang iblis, menunggu runtuhan dibuka. Karena Xiao Yan tahu bahwa Xiaoyi adalah peri api, untuk mencegah orang lain mengetahuinya, dia juga secara khusus menyempurnakan pil transformasi tingkat 6 untuk Xiaoyi, sehingga dia bisa mengubah bentuknya, dan sekarang dia benar-benar menampilkan Xiaoyi sebagai binatang kecil. Juga sangat lucu dan kejam, namun, aneh untuk mengatakan bahwa Xiaoyi tidak menolak ramuan obat atau bahan obat jenis api, dan nafsu makannya sangat meningkat, itulah sebabnya Xiao Yan pindah. Xiao Yan menangkap Xiaoyi dari bahu, satu orang dan satu binatang menatap dengan mata besar, dan akhirnya Xiao Yan mengangguk tak berdaya, dan setelah menginstruksikan Yueru, dia berbalik dan pergi ke daerah lain untuk membeli persediaan. Ini adalah titik persediaan di luar pegunungan binatang iblis. Banyak obat-obatan penyembuhan dan hal-hal yang diperlukan dapat dibeli. Di area persediaan, Xiao Yan menemukan seorang pelayan, dan setelah menjelaskan semua yang dia butuhkan, yang terakhir memintanya untuk duduk sebentar dan pergi untuk bersiap. Jadi, Xiao Yan duduk di sini dengan bosan dan menunggu sambil memegang Xiaoyi, yang sangat muak dengan tampilan Phantom Beast ini. Namun, sambil menunggu, Xiao Yan tiba-tiba melihat tatapan aneh, dan segera berbalik dengan alisnya sedikit berkerut, dan kemudian tertegun sejenak. Karena dia melihat, tidak jauh di belakangnya, seorang gadis cantik dengan rambut hijau panjang, menatapnya dengan mata besar, dan bahkan setetes air liur jatuh dari mulut kecilnya. Xiao Yan entah kenapa terlihat oleh gadis berambut hijau, dan hanya ingin bangun. Pada saat ini, gadis berambut hijau itu juga berjalan dengan cepat, sehingga Xiao Yan menyadari bahwa matanya tidak melihat ke arahnya, tetapi pada Xiaoyi dalam pelukannya. Apa yang kamu lakukan?
Xiao Yan menatap gadis berambut hijau itu dengan waspada. Gadis berambut hijau menyeka air liur kristal dari sudut mulutnya, mata hitam dan putihnya yang besar meledak dengan emosi yang sangat panas. Dia menatap Xiao Yi, dan suaranya yang lembut membuat orang menggigil. Adik laki-laki, jual binatang kecil ini kepadaku. Berapapun uangnya, berapapun harganya, aku rela. Beli Xiao Yi. Xiao Yan sedikit mengernyit, lalu berkata dengan tegas. Jangan menjualnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menolak dengan rapi. Dia tahu betapa kejamnya makhluk kecil ini di tangannya, jadi dia yakin bahwa selama dia berani mengangguk, binatang kecil ini akan menamparnya langsung dengan satu kaki dan menamparnya hidup-hidup. Ketika gadis berambut hijau melihat penolakan Xiao Yan, dia sedikit cemas, dan buru-buru berkata, adik laki-laki, jual padaku. Aku akan memberimu 5 juta koin emas. Bahkan jika itu adalah keterampilan bertarung peringkat abadi. Sambil menggertakkan giginya, dia melihat Xiao Yi dalam pelukan Xiao Yan. Dia menatap tajam ke mata Xiao Yi, seolah-olah dia melihat melalui bentuk hantu secara sekilas, penuh dengan antusiasme yang tak tertandingi, karena orang lain tidak dapat merasakan kekuatan Xiao Yi, tetapi dia memiliki cara unik untuk mengenal Xiao Yi di depannya, apa binatang kecil yang menakjubkan. 5 juta koin emas? Keterampilan bertarung peringkat abadi? Xiao Yan jelas juga terkejut dengan kemurahan hati gadis di depannya. Anda harus tahu bahwa 5 juta koin emas bukanlah jumlah yang kecil, dan keterampilan bertarung tingkat abadi itu bahkan lebih tak ternilai harganya. Xiao Yan dengan hati-hati melihat gadis di depannya, dari mata panik gadis berambut hijau itu, jelas bahwa dia tidak berbicara besar, tetapi dia benar-benar dapat menghasilkan uang dalam jumlah besar ini. Tapi Xiao Yan masih menolak, jangan lapar, hanya karena Xiao Yi telah bersamanya begitu lama, itu sudah menjadi persaudaraan, dan selain itu, Xiao Yi masih memiliki identitas peri api, atau mundur selangkah. Dan katakan, Xiao Yi namun, mereka yang memiliki potensi tak terbatas sekarang dapat menyaingi pembangkit tenaga listrik dari 3 bintang Dou di dalam masa pertumbuhan mereka. Setelah itu bagus. Dia berulang kali ditolak, dan gadis berambut hijau itu menghentakkan kakinya dengan tergesa-gesa. Dahinya yang putih berkeringat dengan tergesa-gesa. Dia melihat ke bawah ke tangan kecilnya yang sebersih batu giok. Ada pola ringan di bagian belakang tangannya. Sekarang pola cahaya ini memancar. Sensasi terbakar yang sangat intens. Pola cahaya ini dapat merasakan garis keturunan dari binatang sumber. Semakin kuat garis keturunannya, semakin terik pola cahayanya. Dan sensasi terbakar sekarang, bahkan ketika dia mendapatkan Xiao Han, tidak pernah muncul. Dengan kata lain, binatang kecil di depannya, dalam hal garis keturunan, bahkan lebih kuat dari Xiao Han-nya yang memiliki garis keturunan Bing Feng. Baginya, ini hanyalah daya tarik yang tak tertandingi. Xiao Yan melihat pola ini dan tiba-tiba teringat. Teknik transplantasi keluarga Mo di benua Douki adalah mentransfer beberapa benda aneh orang Qi ke dirinya sendiri, seperti mata dan lengan. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit lebih waspada terhadap wanita di depannya. Dan sepertinya mengerti maksud gadis berambut hijau itu, membaca www. Ukanshu.com pakaian di lengannya bergerak, dan kemudian seekor burung biru es muncul dari lehernya dengan kepala burung, dan mata burung itu menatap Yo Yuan dengan udara yang sangat dingin. Udara di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda beku. Dan ketika burung biru es muncul, mata Xiao Yan tiba-tiba membeku, alisnya bergetar, jelas menyadari ancaman yang sangat kuat. Dia segera menatap burung biru es dengan ekspresi serius, dan kemudian jelas, itu tidak sederhana. Gadis ini bahkan lebih sulit. Mata Xiao Yan waspada. Dia mampu membawa binatang kecil yang begitu kuat bersamanya. Tampaknya pihak lain bukan orang biasa. Di lengan Xiao Yan, pupil mata hewan Xiao Yi yang menyipit juga terbuka sedikit, menyapu burung biru yang dingin, mulut binatang itu terbuka sedikit, ada lompatan cahaya hitam yang samar, dan raungan rendah keluar dari tenggorokannya. Jelas, itu merasakan permusuhan yang ditunjukkan oleh burung biru es terhadap Xiao Yan. Menghadapi raungan peringatan Xiao Yi, burung biru es itu juga gemetar, ragu-ragu untuk beberapa napas, dan kemudian perlahan-lahan menarik kembali kepalanya. Gadis berambut hijau menatap Xiao Han, terkuat, dia terkejut, wajahnya jatuh, sepertinya itu tidak akan berhasil, jadi dia menatap Xiao Yan dengan menyedihkan. Xiao Yan melontarkan pikiran di dalam hatinya, membelai Xiao Yi di lengannya, dan akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu bisa melihat betapa luar biasanya itu, kamu juga harus tahu bahwa itu tak ternilai harganya. Aku tidak akan menjualnya, jadi jangan pikirkan itu lagi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ada juga seorang pelayan yang telah menyiapkan semua barang yang telah dia beli sebelumnya. Jika kamu tidak menjualku, aku akan mengikutimu. Gadis di depannya dengan keras kepala berkata kepada Xiao Yan.
Xiao Yan juga menemukan gadis yang mengikutinya, dan segera membawa Yueru berkeliling beberapa kali untuk menyingkirkan gadis itu. Aku sangat kesal, kenapa aku kehilangannya? Binatang kecil itu sangat kuat. Gadis itu menghentakkan kakinya ketika menyadari bahwa dia sangat malu dengan Xiao Yan. Menurut Yueru, pegunungan binatang iblis di luar Qingcheng, juga dikenal sebagai pegunungan es dan salju, seharusnya menjadi pegunungan paling agung dan agung yang pernah dilihat Xiao Yan selama bertahun-tahun. Awan tebal dan kabut menyelimuti sebagian besar pegunungan, sehingga sulit bagi orang untuk melihat apa yang dikandungnya. Selain itu, tampaknya ada energi yang sangat besar yang terkandung di dalam awan dan kabut. Di bawah energi yang sangat besar ini, bahkan Xiao Yan tidak membantu tetapi merasa sedikit kedinginan, tidak heran tidak ada yang berani terbang dari ketinggian, jalan di langit hanyalah jalan buntu. Berdiri tinggi di langit, melihat ke bawah pada titik masuk pegunungan di bawah, dan melihat lautan hitam pekat yang hampir pekat, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit kesemutan di kulit kepala. Apa yang disebut godaan penciptaan besar pasti tidak akan kecil. Ketika dia melihat begitu besar setelah kerumunan, dia masih tercengang, untuk mendapatkan kesempatan yang sangat kecil dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ini, kesulitan ini benar-benar tidak biasa. Dengan senyum masam, Xiao Yan membawa Yueru dan Xiao Yi di pundaknya untuk memilih tempat terpencil, lalu menurunkan tubuhnya dan melompat dari gunung. Dalam beberapa kilatan, puncak pohon muncul di luar pegunungan salju. Di atas, miliknya mata seolah-olah menyapu, dan dia menemukan bahwa sebenarnya ada banyak orang yang duduk bersila di puncak pepohonan di sekitarnya. Karena pegunungan es dan salju dikelilingi oleh awan dan kabut sepanjang tahun, dan ada banyak monster kuat, hanya ada 3 titik masuk yang aman, dan tempat Xiao Yan sekarang adalah salah satunya, tetapi pintu masuk saat ini telah diblokir. Diduduki oleh lautan manusia. Sama seperti Xiao Yan menghela nafas diam-diam untuk adegan besar ini, kicau derek yang jelas dan keras terdengar dari langit yang jauh tiba-tiba, dan segera menarik banyak tatapan di sekelilingnya. Xiao Yan juga mengikuti pandangannya, hanya untuk melihat di kejauhan, seekor bangau raksasa dengan energi berwarna-warni, mengepakkan sayap raksasanya, dengan cepat terbang menuju salah satu dari 3 pintu masuk pegunungan es dan salju, matahari bersinar di atas burung bangau berwarna-warni. Bulu-bulunya, pantulannya menyilaukan dan cemerlang. Apakah segelnya akhirnya melemah? Xiao Yan melihat badai energi di pintu masuk dan mau tidak mau bertanya. Waktu berikutnya dihabiskan menunggu seperti biasa, dan ketika penantian semacam ini berlangsung selama hampir 3 hari, energi antara dunia ini akhirnya tiba-tiba menjadi bergejolak. Pada saat energi bumi baru saja berubah, Xiao Yan, yang sedang duduk bersila di atas pohon, tiba-tiba membuka matanya yang sedikit tertutup, dan tatapan aneh melintas di matanya. Apakah akhirnya waktu untuk memulai? Gunung-gunung besar diselimuti kabut. Pada saat ini, seperti binatang purba yang akan bangun, serangkaian suara gemuruh rendah datang dari langit pegunungan yang tinggi, dan disertai dengan suara keras ini, ada juga energi yang luar biasa. Wow! Di awan tebal dan kabut, energi besar melonjak dengan cepat, dan pada akhirnya, bahkan ada suara ombak seperti gelombang laut. Pemandangan aneh ini membuat banyak orang berseru dengan takjub. Alam memang penuh keajaiban. Gelombang energi besar, disertai dengan gelombang, setelah beberapa saat, benar-benar mengalir keluar dari awan dan kabut, dan dengan cepat menyebar, menakuti beberapa sosok yang tinggal di langit dengan tergesa-gesa menyapu, jika mereka ditangkap oleh gelombang energi yang menakutkan. Bahkan Doud yang kuat harus mengupas kulitnya jika dia tidak mati. Gelombang energi besar berubah menjadi warna-warni, di bawah sinar matahari, seperti sungai yang luas dan berwarna-warni. Menggantung di langit, itu sangat indah. Tetapi di bawah keindahan ini, ada krisis mematikan yang tersembunyi. Gelombang besar energi warna-warni terus menyebar dari pegunungan. Pada saat ini, banyak orang dapat merasakan bahwa energi di pegunungan es dan salju secara bertahap menjadi ganas dan megah. Sepertinya pegunungan es dan salju telah menjadi magnet, menarik semua energi antara langit dan bumi di dekatnya. Menghadapi pemandangan yang begitu spektakuler, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dengan persepsi jiwanya yang luar biasa, dia bisa merasakan lebih jelas bahwa energi dalam gelombang warna-warni telah mencapai tingkat tertentu. Sungguh tingkat yang menakutkan. Seperti yang diharapkan dari benua Doud dari pesawat atas, pemandangan yang luar biasa, bagaimana Anda bisa melihatnya di tempat lain? Dengan tawa ringan, Xiao Yan berdiri dan mengalihkan pandangannya ke pegunungan es dan salju. Pada saat ini, energi di pegunungan telah tumbuh ke tingkat yang mencengangkan. Tidak perlu waktu lama untuk berkultivasi di sini. Tapi pasti akan dapat hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha.
Tidak heran setelah mengetahui bahwa peluang besar tidak dapat direbut www.novel.com masih banyak orang yang tertarik, mungkin banyak orang yang benar-benar berjuang untuk mendapatkannya. Manfaatkan waktu di pegunungan ini, mari kita praktikkan beberapa ide. Matanya beralih dari pegunungan, dan akhirnya berhenti di tempat pegunungan masuk. Di sana, lautan manusia yang luas mulai bergerak. Dimanapun itu, yang pertama selalu memiliki manfaat khusus. Yang pertama, siapa yang masuk akan mendapat efek terbaik, jadi semua orang ingin menjadi yang paling beruntung dulu. Melihat lautan manusia, Xiao Yan tersenyum sedikit, dan ada sedikit api di matanya. Kali ini, pertarungan peluang besar agak di luar dugaannya. Agaknya kompetisi ini akan sangat menarik, dan dia juga ingin untuk mencobanya. Generasi muda ini dekat Qin Cheng di benua Xuanling. Langkah apa yang benar-benar bisa kita capai? Berapa banyak perbedaan antara Anda dan mereka? Ledakan! Sementara pikiran Xiao Yan berputar, semburan langkah kaki yang kacau dan keras serta raungan keras tiba-tiba terdengar, dan bahkan ketika dia melihat lautan manusia yang besar, tiba-tiba meraung dan bergerak, berubah menjadi aliran orang, bergegas ke gunung. Jangkauan gila-gilaan. Yueru, pergi ke reruntuhan dan ikuti aku dari dekat. Ayo pergi ke tujuanmu dulu. Adapun kesempatan, tidak ada terburu-buru. Meskipun peluang besar ini memiliki godaan besar, itu juga memiliki ancaman fatal. Xiao Yan, kata Shen. Yueru juga menyadari rencana Xiao Yan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk, sedikit tergerak, dan berkata, semuanya terserah padamu. Untuk sementara, seluruh pinggiran pegunungan es dan salju menjadi ganas pada saat ini. Karena semua orang yang hadir tahu bahwa apa yang disebut keberuntungan besar akan hilang ketika sudah terlambat. Memikirkan surga dan neraka, peluang besar ada tepat di depan Anda, dan mungkin ada daya tarik yang tak tertandingi dari keluarga kerajaan Xuanling. Bagaimana mungkin orang-orang yang hadir tidak tergerak olehnya? Di dalam pegunungan es dan salju, suhunya rendah, dan kabut masih ada. Kabut bercampur dengan sedikit energi kekerasan, yang sangat membatasi pandangan orang. Di pegunungan yang tenang, dua sosok menerobos hutan dan menyapu, dan segera mendarat dengan ringan, memperlihatkan wajah muda, yaitu Xiao Yan. Xiao Yan. Yueru menunjuk ke arah sana, Xiao Yan dan Xiao Yi juga menoleh ketika mereka mendengar kata-kata itu. Yang terpenting sekarang adalah pergi ke tempat yang Yueru katakan, dan jangan khawatir tentang peluang besar itu. Apa yang Nona Yueru cari? Xiao Yan juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun ayah Yueru, Yueyu, mengatakan bahwa dia sedang mencari sesuatu di reruntuhan ini, dia masih tidak tahu apa yang dia cari. Baru saja bertanya. Yang aku cari adalah Crescent Muncui Guo. Yueru menggertakkan giginya sedikit, buah hijau bulan sabit. Xiao Yan berkata dengan cemberut. Ayahku menghabiskan banyak uang untuk mengumpulkan informasi. Dalam peninggalan ini, tidak hanya ada kesempatan yang ditinggalkan oleh seorang senior, tetapi juga banyak harta, di antaranya inti sihir tingkat kaisar yang kamu butuhkan juga ada di antara mereka. Dan keluarga Yukami telah mewarisi warisan sejak zaman kuno, tetapi tidak memiliki obat vital ini. Buah hijau bulan sabit, Yurubei menggigit bibirnya dan berkata kepada Xiao Yan, meskipun ayahnya berulang kali menjelaskan untuk tidak berbicara dengan Xiao Yan, tapi Xiao Yan menyelamatkan ayahnya, dan Yueru tidak berencana menyembunyikannya darinya. Buah hijau bulan sabit? Ini bagus. Anak-anak tidak tahu. Selain beberapa keajaiban dunia, ada juga beberapa obat khusus. Efeknya adalah menerima warisan atau membuka segel. Kami menyebutnya pengantar obat. Buah sabit hijau ini adalah hal yang baik. Ini adalah perwakilan dari bulan. Tampaknya ada beberapa latar belakang di belakang bibi kecil bernama Yueru ini, jika tidak, warisan kuno seperti itu tidak akan menjadi gilirannya. Suara naga emas raja datang dari ring. Setelah berjalan perlahan ke jalur, dia mengikuti peta dan memasuki pegunungan. Informasi di peta menunjukkan bahwa buah hijau bulan sabit bersembunyi di sini. Gunung di depan mereka tampaknya memiliki seseorang di depan mereka untuk waktu yang lama, dan beberapa binatang buas dibersihkan dalam sekejap. Seperti yang diharapkan dari orang-orang muda luar biasa yang berada dalam jarak 100 mil dari Qin Cheng, dia memang memiliki beberapa keterampilan. Jatuh ke tanah, Xiao Yan melirik ke depan, tertawa dalam hatinya, dan segera mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Alisnya tidak bisa menahan kerutan, kabut energi terlalu tebal, dan pegunungan Tianmu sangat luas, tidak mudah untuk mencapai kedalaman buah hijau bulan sabit. Jangan khawatir, ikuti mereka dan biarkan mereka yang memimpin. Xiao Yan juga melihat kekhawatiran Yueru, dan buru-buru berbicara untuk menghibur. Ya.
Yuru juga tahu bahwa berpikir terlalu banyak tidak ada gunanya, jadi dia segera menahan napas dan mengikuti Xiao Yan untuk bersiap menunggu kesempatan. Di antara kerutan Xiao Yan, bayangan warna-warni yang anggun juga jatuh ke pegunungan, dan mata yang indah tersapu, dan langsung berhenti di punggung tidak jauh di depan. Merasakan gerakan kecil di belakangnya, Xiao Yan tidak menoleh, tapi ketika dia bergerak, dia dengan cepat berjalan pergi langsung ke pegunungan. Berhenti! Melihat Xiao Yan akan pergi, wanita berbaju warna-warni itu langsung berteriak dingin. Xiao Yan sepertinya tidak mendengarnya berteriak, tapi langkahnya semakin cepat. SST. Saat langkahnya semakin cepat, suara angin bertiup tiba-tiba bergema di belakangnya, wajah Xiao Yan sedikit dingin, dan langkah kakinya membuat kesalahan. Sebuah satin sutra warna-warni dengan angin kencang mengolesi kepalanya dan melesat keluar, dan akhirnya menembus pohon raksasa yang menjulang tinggi di depannya. Meskipun satin berwarna tampaknya terbuat dari kain, ia memiliki kilau logam yang samar, yang jelas bukan hal biasa. Melihat langkah aneh Xiao Yan untuk menghindari serangannya sendiri, kilau aneh melintas di mata indah wanita dalam gaun warna-warni. Dengan jentikan tangan gioknya, sutra dan satin berwarna-warni keluar dari lengan bajunya, seperti ular berbisa, berkelok-kelok di udara memutar dan melilit Xiao Yan dengan licik. Dihadapkan dengan keterikatan konstan wanita ini, hati Xiao Yan juga dipenuhi dengan kemarahan. Dia tiba-tiba berbalik, lengannya menyambar dengan kilat, meraih semburan sutra, api putih susu muncul dari telapak tangannya, dan segera mengikuti sutra, berputar ke garis api, tembak mantan langsung. Melihat garis api datang, pipi wanita dengan rok warna-warni juga sedikit dingin, dan semburan biru dan perak bergantian, seolah-olah semangat juang yang kuat yang dibentuk oleh perpaduan angin kencang dan guntur juga melesat di sepanjang garis sutra dan satin, dan akhirnya bertabrakan dengan garis api. Bang! Ledakan bernada rendah meletus di pegunungan yang tenang, dan akibat dari dua gelombang kuat dan kuat secara langsung mengguncang kabut tebal di sekitarnya, dan ada lubang sedalam lebih dari setengah meter di ruang terbuka. Pada saat ini, banyak orang mulai masuk ke pegunungan. Ketika mereka mendengar gerakan di sini, mereka semua bergegas dengan tergesa-gesa. Ketika mereka melihat bahwa orang yang pergi sebenarnya adalah Nona Feng Yi yang terkenal, mereka semua kaget. Mata terkejut beralih ke pria aneh di sisi yang berlawanan. Orang yang bisa bertarung dengannya pasti bukan orang biasa. Semangat juang yang dibentuk oleh perpaduan atribut angin dan guntur. Nama Nona Feng Lei Cheng memang layak diterima. Meskipun satin sutra berwarna-warni telah mengalami dampak energi yang begitu keras, itu tidak pernah rusak seperti ini. Mata Xiao yang terpaku pada wanita dalam rok warna-warni, kata perlahan. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini sebenarnya memiliki dua jenis fisik. Jenis fisik ini mungkin tidak jarang seperti fisik racun jahat, tetapi juga cukup langka. Sejujurnya, Xiao yang juga dapat dihitung sebagai dua jenis. Fisik, api, dan kayu. Tentu saja, fisiknya adalah mayoritas, dan kayu, hanya sedikit, tentu saja, setiap alkemis. Ini adalah kasusnya www.novel.com karena ini adalah kondisi yang diperlukan. Fisik kedua atribut ini sebenarnya tidak terlalu cocok untuk kultivasi, karena tidak murni, jenis Xiao yang tidak buruk, hanya ada sedikit energi kayu di tubuhnya, tetapi wanita di depannya, tidak hanya dapat berkultivasi bagian ini, tetapi juga secara tak terduga. Perpaduan sempurna dari dua atribut Douki, kekuatannya tiba-tiba melonjak. Kamu dapat mematahkan seranganku, kamu juga sangat kuat. Wanita dalam gaun warna-warni menatap pria muda kurus di depannya dengan mata yang indah, tiba-tiba tersenyum, dan mengulurkan tangan giok putih bersihnya dan berkata dengan lembut, pergi dan andalkan teman, berteman, nama saya Feng Yi. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitar mereka terkejut. Mereka tahu betapa arogan wanita tertua kota Feng Lei di depan mereka, dan sekarang dia benar-benar menjangkau seorang pria aneh untuk berteman. Halo, Xiao Yan. Xiao Yan juga mengulurkan tangannya ke wanita di depannya, keduanya memegangnya erat-erat, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Jiwa kaisar, seperti yang diharapkan, benar. Satu sama lain, jiwa Nona Feng Yi tidak lemah. Setelah berbicara, mereka berdua melepaskan tangan mereka bersamaan. Ayo, Yuru. Xiao Yan juga menyapa Yuru yang ada di sampingnya. Sangat sulit untuk bertemu seseorang yang tertarik, tetapi tampaknya kekuatan jiwanya lebih kuat dariku. Namun, jika kamu ingin menjadi lelakiku, kamu tidak bisa hanya memiliki jiwa yang kuat. Ikuti mereka, saya ingin melihat apa yang akan mereka lakukan jika mereka memiliki peluang bagus, kata wanita berbaju warna-warni itu. Tapi Nona, tuannya memberitahu saya sebelum keluar bahwa kita harus fokus pada kesempatan. Aku akan mengatakan satu hal lagi. Ikuti mereka.
Wanita dalam gaun warna-warni itu sedikit mengernyit, meskipun dia mengikuti Xiao Yan dan yang lainnya. Memasuki kedalaman pegunungan, saya tiba-tiba menemukan sebuah danau. Ada sebuah pulau kecil di danau itu. Di pulau itu, ada tanaman jernih yang ramping, memancarkan bau yang besar dan menyenangkan. Di mana seharusnya? Xiao Yan dan Yueru menemukan bahwa jumlah orang semakin berkurang dalam perjalanan ke pegunungan ini. Kabut ini beracun. Xiao Yan segera mengerti mengapa jumlah orang menjadi semakin sedikit saat dia masuk lebih dalam. Ternyata itu adalah penyebab kabut. Tidak. Xiao Yan menyerahkan pil obat kepada Yueru, dan kemudian kekuatan jiwa kaisar dikerahkan sepenuhnya, dan dia dengan hati-hati memeriksa danau. Secara umum, di mana ada keajaiban langit dan bumi, akan ada penjaga, jadi lebih baik berhati-hati dalam segala hal. Kenapa kamu tidak menemukannya? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian dia memberi Yueru beberapa instruksi berat dan langsung pergi ke pulau kecil di danau. Tubuhnya meledak ke danau yang jernih seperti ikan. Xiao Yan melirik api putih susu di luar tubuhnya, dan tidak bisa menelan seteguk air liur. Di bawah suhu, air danau di sekitarnya telah bergulir seperti air mendidih, dan sementara lepu putih susu terus-menerus menggelegak, gumpalan cairan ungu tua yang sulit dideteksi dengan mata telanjang perlahan muncul. Tetapi ketika cairan ungu tua ini akan segera muncul ketika bersentuhan dengan api putih susu, itu membeku oleh Xiao Yi menjadi untaian es yang sangat kecil, dan kemudian perlahan-lahan jatuh ke dasar danau. Kulit kepala Xiao yang terasa mati rasa saat dia melihat untaian es ungu kecil yang terus muncul di sekujur tubuhnya. Dia tidak menyangka bahwa danau yang tampaknya damai ini diam-diam menyembunyikan begitu banyak racun mematikan. Cepat, racun ini sangat beracun. Meskipun perlindungan api yang berbeda dapat mencegah mereka memasuki tubuh, itu terlalu banyak untuk kekuatan jiwaku. Sama seperti Yueru kagum, suara berat Xiao yang tiba-tiba terdengar di telingaku. Jantung. Hah. Dia mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu mengikuti kaki Xiao Yan. Kepalanya melayang ke permukaan, memandangi pulau kecil di tengah danau, menghela nafas lega, lalu menyapu tangannya dengan cepat, meninggalkan bekas air di tubuhnya. Perlahan-lahan mendekati danau. Melihat sosok sempurna di air yang disorot karena pakaiannya basah, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan karena konsentrasinya. Dua puncak gunung di bawah mulut Cherry akan berdiri, dan hanya ada jejak sutra menempel erat pada kulit putih dan tanpa cacat. Itu memicu rasa yang berbeda. Dia mendayung dengan lancar sampai ke posisi yang dekat dengan pulau di tengah danau, dan tepat ketika Xiao Yan hendak bernapas lega, danau yang tenang di depannya tiba-tiba meledak ke langit. Dia mengangkat kepalanya dan menatap tempat di mana semprotan itu meledak, dan setelah beberapa saat, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Percikan air berangsur-angsur turun. Dalam sekejap, seekor ular raksasa dengan sisik hijau di sekujur tubuhnya dan kepala berbentuk segitiga tiba-tiba keluar dari dasar danau, lalu membuka mulutnya yang besar dan menggigit Xiao Yan dengan ganas. Ada keganasan liar dalam dirinya. Murid. 3000 tubuh hantu guntur. Ketika mulut ular raksasa ganas itu hendak menyerang Xiao Yan, teknik gerakan secepat kilat melintas, menyebabkan ular raksasa itu melesat ke udara. Pithon setan emas ilusi? Seruan Raja Naga Emas datang dari dalam ring. Tuan, apa itu? Xiao Yan juga merasakan kekuatan aneh dari serangan ular piton tadi. Ilusi Golden Monster Python, ini adalah binatang ajaib yang kuat yang dikenal karena kekuatan jiwanya. Kekuatan mereka yang paling kuat bukanlah tubuh atau kekuatan, tetapi kekuatan jiwa. The Illusory Golden Monster Python memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan jiwa. Ia telah mampu menggunakan kekuatan jiwanya untuk menciptakan ilusi yang sempurna, yang membuatnya mengantuk untuk waktu yang lama dan tidak ingin bangun. Itulah yang membuatnya menakutkan. Tapi untungnya, kekuatan jiwamu tidak lemah, tetapi dilindungi oleh api aneh, jadi itu tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan padamu. Faktor kekerasan dari api aneh secara alami adalah musuh terbesar dari ular atribut gelap ini. Kamu dapat melihat sahabat lain, telah jatuh ke dalam ilusi ini sekarang. Raja Naga Emas memandang ular raksasa ganas di depannya dan berkata, aku akan menahannya, cepat dan ambil buah hijau bulan sabit. Xiao Yan juga menggertakkan giginya dan berkata pada Yueru. Meskipun Illusory Gold Demon Python di depannya sebanding dengan Dou di bintang 4, tetapi dengan berkah dari api anehnya sendiri, tidak sulit untuk bertarung, jadi dia segera berkata kepada Yueru. Bang, bang, bang. Sosok itu dengan keras menyapu ke arah pulau. Ada beberapa gelombang keras meledak di belakangnya, yang merupakan momentum yang disebabkan oleh kegagalan serangan ular raksasa itu. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan aura kuat di belakangnya.
Dengan bantuan dampak ini, dia lolos dari beberapa serangan ular raksasa, dan akhirnya dia hanya berjarak 10 meter dari pulau itu. Melirik ke belakang dari sudut matanya, dia menemukan bahwa ular raksasa itu mengejar dan membunuhnya dengan mulut raksasa terbuka. Dengan sedikit mencibir, Xiao Yan menjentikkan jarinya untuk menerima cincin itu, dan papan kayu jatuh ke permukaan air. Sesaat sebelum akan terkorosi oleh racun di danau, jari-jari kaki Xiao Yan menyentuhnya, tubuhnya tenggelam. Sedikit, dan kemudian dengan keras lagi ditembak, sesaat kemudian. Akhirnya, saya memasuki kisaran pulau www.novel.com. Saya berguling dan berjongkok dengan kaki saya. Kedua telapak tangan menekan ringan di tanah dan mendarat dengan mantap. Menginjak pulau dengan telapak kakinya, Xiao Yan melirik ke belakang dan menemukan bahwa sejak memasuki jarak 10 meter di sekitar pulau, ular raksasa ganas itu takut untuk bergerak maju, mengayunkan ekornya di luar pulau. Pencuri itu meludahkan surat ular merah, memelototi Xiao Yan dengan ganas, dan terus berkeliaran di sekitar pulau. Melihat danau yang perlahan tenang dan ular raksasa yang masih menjaga pulau itu, Xiao Yan menghela nafas lega, berbalik, dan melihat pulau kecil, yang tidak terlalu besar, yang ditanami hutan bambu yang rimbun dan beberapa bunga. Dan tanaman, yang terlihat hidup dan indah. Yueru. Xiao Yan akhirnya melepaskan diri dari ular raksasa itu dan buru-buru pergi ke pulau untuk bertanya. Ini. Melihat beberapa buah bulat di pohon kecil yang jernih di depannya, Yueru tidak bisa menahan diri untuk jatuh ke dalam perenungan. Menurut informasi yang diberikan ayahnya, bukankah seharusnya Crescent Muncuiguo terlihat seperti ini? Mungkinkah buah sabit ini bermutasi karena lingkungan? Terima kasih, kalian berdua telah memimpin jalan. Tawa murah muncul dari kehampaan, dan Yueru mengambil semua buah di pohon kecil pada saat ketertarikannya. Melihat dengan cermat, di bawah tirai putih di pipinya, muncul wajah muda yang pucat dan tidak berdarah, matanya abu-abu, dan tubuhnya tampak terbungkus aura kematian, yang membuat orang bergidik. Perpisahan, akan ada janji nanti. Setelah berbicara, dia menghilang di pulau itu seperti hantu. Ketika Xiao Yan pertama kali melihat pria misterius itu, dia merasakan kekuatan yang kuat, tetapi penguasa api kuno di belakangnya hendak menembak, tetapi dengan lembut ditekan oleh tangan kecil Yueru. Bukan giok bulan sabit yang diambil orang itu. Hah? Xiao Yan juga kaget, lalu menatap Yueru di depannya. Kurasa buah hijau bulan sabit asli masih ada di danau ini. Yueru berpikir sambil berpikir. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan juga bertanya dengan cemas. Oh, darahmu. Ambil setetes darahmu dan lemparkan ke Illusory Golden Monster Python, cepatlah. Suara tergesa-gesa Raja Naga Emas datang dari ring. Xiao Yan juga bukan orang dengan bekas tinta. Begitu dia menggertakkan giginya dengan jari-jarinya, setetes darah merah dilemparkan ke ilusi monster emas Python. Ketika monster emas ilusi Python yang perkasa merasakan setetes darah Xiao Yan beberapa saat yang lalu, seolah-olah darah di seluruh tubuh telah membeku. Python menelan langit berwarna-warni. Ular raksasa emas ilusi sudah menyerah pada Xiao Yan, karena ia jelas merasakan aura manusia ini. Ular menelan langit berwarna-warni adalah ras terkuat dari klan ular, dan raksasa emas ilusi Python di mana berani lancang di antara binatang, garis keturunan selalu menindas, jadi ketika dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki darah dari darah menelan 7 warna, kakak tertua dari Python monster emas ilusi, dengan mata terbuka lebar, juga menghormati Xiao Yan. Xiao Yan melihat ilusi Golden Demon Python dan berkata, "Bawa kami ke Crescent Muncuiguo." Ketika ular raksasa itu mendengar kata-kata Xiao Yan, ia juga menjawab dengan, "Bang bang bang," seolah-olah dia mengatakan untuk mengikutiku. Kemudian dia membanting ke dalam danau, seolah-olah ada sesuatu di dasar danau. Tubuh Xiao Yan melayang di danau es, melihat air berwarna coklat tua yang mengalir perlahan di sekitar tubuhnya dengan terkejut, gelembung besar perlahan muncul di sampingnya. Kemudian, dengan ledakan keras, itu meledak, dan beberapa pancaran air memercik ke wajah Xiao Yan, tetapi dalam sekejap, itu ditelan oleh lapisan api putih susu. Ini? Mengapa ada suhu yang begitu panas di lepuh? Apakah ada dunia di dasar danau ini? Xiao Yan menatap ular raksasa yang menabrak danau dan bergumam pada dirinya sendiri. Yueru, tunggu aku di sini, aku akan mengikutinya untuk melihat. Xiao Yan tidak ragu-ragu, di bawah perlindungan api putih susu di sekujur tubuhnya, dia langsung menabrak danau seperti ular raksasa. Keselamatan adalah prioritas utama. Suara Yueru menggema di danau. Lihatlah ular raksasa yang membuat riak di danau. Xiao Yan menghela nafas lega sebelum menyelam ke dalam danau. Gantung erat di belakang ular roh api. Begitu dia memasuki danau, perasaan sedingin es menyapunya, dan kemudian dia memanggil untuk melindungi tubuhnya dari api, dan semua tekanan air dan tekanan udara di luar tampaknya terpisah.
Perasaan agak dingin menyelimuti tubuh, tetapi tidak terasa dingin sama sekali. Melalui isolasi api yang berbeda, telapak tangan dengan mudah mengambil air berwarna coklat tua. Kemudian biarkan mereka perlahan mengalir dari antara jari-jarinya. Xiao Yan memukul bibirnya dengan takjub. Kontak yang begitu dekat dengan aliran air benar-benar membuat orang merasa sedikit menyeramkan dan dingin di hati mereka. Jika penutup pelindung api ini tiba-tiba menghilang sekarang, lalu turun sendiri. Xiao Yan bergidik keras membayangkan dibekukan seperti patung. Wajahnya berubah sedikit pucat. Pria besar, cepatlah. Xiao Yan juga mengikuti ular raksasa itu untuk menyelam ke dasar danau, tetapi tekanan air danau menjadi lebih kuat dan udara menjadi lebih tipis saat dia turun, menyebabkan Xiao Yan sedikit mengernyit dan menghadapi ular raksasa di depannya. Jalan The Illusory Golden Demon Python tampaknya memahami arti Xiao Yan, dan buru-buru meludahkan surat ular. Dan kemudian kecepatannya meroket. Langsung ke dasar danau. Meskipun api aneh untuk sementara dapat melindungi saya, itu akan menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Lagi pula, jika Anda kehilangan energi jiwa untuk mempertahankannya, bahkan jika Anda tidak tertelan oleh air, itu akan langsung menindas abu. Oleh karena itu, saya tidak dapat membuang waktu yang berharga. Sebelum energi jiwa saya habis, saya harus meninggalkan danau magma ini. Jika tidak, patung es yang saya pikirkan sebelumnya akan benar-benar menjadi kenyataan. Saat ular raksasa itu terus maju, pikiran Xiao Yan dengan cepat menghitung. Sudut mulut Xiao Yan berkedut beberapa kali, lalu dia berbalik dengan bermartabat, menatap ular api besar berkepala dua yang tidak jauh, dan berkata sambil tertawa lebar, "Orang besar, cepatlah. 1000 meter. 2000 meter. 3 kilometer." Xiao Yan berangsur-angsur merasa bahwa bernapas agak sulit. Memang, orang normal akan mengalami kesulitan bernapas ketika dia menyelam hingga 2000 meter. Xiao Yan mampu menyelam hingga 3000 meter karena kebugaran dan kekuatan fisiknya. Brengsek! Kenapa belum? Xiao Yan mengutuk sambil menatap ular raksasa yang masih menyelam di depannya. 3000 meter sudah mendekati batas Xiao Yan sebagai manusia. Jika turun, itu adalah area kehidupan terlarang, karena telah melampaui kognisi manusia, dan mungkin ada banyak krisis yang tidak diketahui. Xiao Yan tidak bisa membantu tapi sedikit mengernyit. 3100 meter. Kecepatan menyelam juga terhimpit oleh tekanan arus air di dasar danau yang semakin lama semakin lambat. Brengsek! 5 menit. Kembalilah jika kamu tidak memilikinya. Xiao Yan tidak bisa menahan raungan di dalam hatinya. 3200 meter. 5 menit berlalu dengan tenang. Xiao Yan menemukan bahwa dendamnya tampak membara dengan hebat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Situasi ini, itu hanya bisa menjadi kekuatan api yang sama. Bajingan tua. 3 menit terakhir. Xiao Yan juga menggertakkan giginya dan berkata www.novel.com menyelam hingga 3300 meter, dan Illusory Golden Monster Python juga berhenti dan berdiri kosong, lalu melepaskan kulitnya. Ular raksasa itu awalnya berwarna hitam, tetapi sekarang telah berganti kulit dan menggantinya dengan kulit emas. Ia berenang menuju dunia api, tidak takut panas terik. Xiao Yan tidak punya waktu untuk mengambil napas sekarang, ketika napas panas terik mengalir ke wajahnya. Melihat sekeliling, ketika Anda menyelam ke 3300 meter, itu adalah dunia magma yang panas. Itu merah menyala, tetapi dengan dukungan terus-menerus dari api Xiaoyi, Xiao Yan hampir tidak bisa melihat beberapa lingkungan sekitarnya. 1 es, 1 api, 2 surga. Pasti ada harta langka di bawah lava di sini. Raja Naga Emas di atas ring telah memperhatikan keadaan Xiao Yan. Jika terjadi kesalahan, dia akan segera mengambil tindakan, tetapi ketika dia menemukan bahwa ada air danau yang sedingin es di atas dan air panas di bawah di dunia api, Jinlong tidak bisa tidak terkejut dengan pengetahuan luas Jinlong. Hah! Xiao yang jelas juga tahu bahwa Raja Naga Emas peduli padanya. Jika dia ingin menjadi orang kuat, dia ditakdirkan untuk mengandalkan dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menjadi orang kuat dengan mengandalkan orang lain. Tidak ada jalan pintas untuk pria yang kuat. Jangan bicara omong kosong, ikuti ular raksasa itu dulu. Ia telah hidup selama bertahun-tahun dan pasti sangat akrab dengannya. Jangan sampai hilang. Nada suara Raja Naga Emas penuh dengan api. Xiao yang tidak berani gegabah ketika mendengar itu, meskipun dia bingung, dia harus buru-buru mengikuti ular raksasa itu. Tapi untungnya, ular raksasa itu jelas sangat akrab dengan medan di sini. Sebelum arus bawah datang, mereka dapat menemukan rute yang paling cocok untuk menyelinap, dan Xiao Yan, yang mengikuti di belakangnya, juga mengambil kesempatan untuk menghaluskan magma ini. Arus bawah. Menghindar. Di dunia merah menyala ini, tampaknya tidak ada makhluk lain selain ilusi Golden Monster Python yang memimpin.
Tidak heran, bagaimanapun, kondisi kehidupan di sini terlalu keras. Jika bukan karena Illusory Golden Monster Python, yang hidup dengan menelan magma binatang alien dan monster lainnya, saya khawatir bahkan monster tingkat penguasa dengan kekuatan yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Doudi, tidak mungkin untuk datang dan pergi dengan bebas di tempat ini tanpa terpengaruh sedikit pun. Beberapa saat sebelum Xiao Yan hendak terjun ke danau lava merah menyala, api putih susu tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya, dan akhirnya benar-benar membungkus tubuhnya di dalamnya. PFFT. Tubuh Illusory Golden Demon Python diproyeksikan langsung ke lava cair, memercikkan lava merah menyala. Mendengar suara ini, Xiao Yan di atas buru-buru mengalihkan pandangannya ke tempat di mana magma berfluktuasi, tapi dia tidak pernah melihat sosok setengah manusia. Di mana orangnya? Melihat pemandangan yang hampir menguap dalam sekejap, Xiao Yan mau tidak mau menoleh dan berteriak pada Raja Naga Emas di sampingnya. Melihat danau lava yang tidak bergerak sama sekali, ilusi emas monster Python yang baru saja mengebor tampaknya langsung berubah menjadi abu ketika bersentuhan dengan lava, dan bahkan tidak mengeluarkan teriakan. Ikuti! Raja Naga Emas sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga mendengar kata-kata Raja Naga Emas, dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan api aneh yang mengelilingi dirinya, dan tanpa ragu-ragu, melompat langsung ke tempat di mana ilusi Golden Demon Python baru saja menghilang. Suhunya sangat tinggi pada awalnya. Jika Xiao Yan tidak memiliki perlindungan fisik dan tubuh yang telah ditempa oleh api yang berbeda, dia mungkin tidak akan mampu menahannya bahkan untuk 1 menit pun. Dengan tubuhnya mengambang di magma yang berapi-api, Xiao Yan melihat magma merah berapi-api yang mengalir perlahan di sekujur tubuhnya dengan terkejut, dan gelembung besar perlahan muncul di sampingnya. Kemudian, dengan ledakan keras, itu meledak, dan beberapa magma memercik ke wajah Xiao Yan, tetapi dalam sekejap, itu ditelan oleh lapisan api putih susu. Xiao Yan mengikuti rute Illusory Golden Demon Python selama beberapa menit, dan ruang independen muncul. Masih ada rahasia lain di dunia bawah tanah ini? Xiao Yan menatap ke depan dengan heran. Apa yang muncul di depan mata Xiao Yan bukanlah suhu tinggi seperti lava cair, tetapi dunia kecil yang mati. Suara rendah tetesan air dan langkah-langkah menuju kemana-mana membuat orang merasa gemetar. Zijin Monster Python juga berlari keluar tanpa melihat ke belakang, menandakan bahwa Xiao Yan tampaknya menjadi ancaman yang fatal di sini. Tuan, ini? Xiao Yan juga bertanya dengan cemas. Ayo pergi, ada di sini. Raja Naga Emas berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan membawa penguasa kuno Yihuo Heng di punggungnya, jiwa Raja Naga Emas berdiri di pundaknya, dan keduanya berjalan selangkah demi selangkah. Menurut apa yang Yueru katakan, ini seharusnya buah hijau bulan sabit. Xiao Yan memandangi pohon buah di depannya, tidak peduli apa, dia memasukkan semuanya ke dalam sakunya. Ini bukan hal yang paling berharga, ayo pergi, kata Raja Jinlong. Selangkah demi selangkah. Menit demi menit. Cahaya putih murni menyelimuti keheningan abu-abu ini, Xiao Yan melihatnya dengan tenang, dan bahkan samar-samar melihat, dalam cahaya putih murni, bunga merah muda berdiri dengan lembut. Bunga penyembuhan berwarna-warni. Ketika Xiao Yan melirik bunga cian ini, suara Raja Naga Emas dengan gembira tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Bunga yang berwarna-warni dan menyala, dikabarkan bahwa bunga ini hanya lahir di tempat paling murni antara surga dan bumi, hanya orang-orang dengan hati yang tulus, dan juga harus memiliki darah keluarga malaikat, jika tidak maka tidak dapat ditundukkan. Bunga berwarna-warni dibagi menjadi 7 warna. Legenda mengatakan bahwa itu adalah salah satu harta keluarga malaikat. Jika Anda menguasai 7 warna, Anda bisa hidup dan mati. Saya tidak tahu apakah itu benar. Raja Naga memandangi bunga-bunga merah muda di depannya. Tuan, apakah kita sudah menemukannya? Xiao Yan juga sangat gembira ketika mendengar jalan Raja Naga Emas. Dia tidak menyangka akan menemukan harta yang begitu berharga dengan begitu mudah. Hei, Kan. Aku tidak menyangka akan bertemu di sini, ini juga semacam takdir. Benar saja, King Yuan pada akhirnya lebih murah. Seringai muncul di mata Raja Naga Emas. Pergi dan lihat. Xiao Yan juga menarik napas dalam-dalam untuk menekan kegembiraan batinnya, dan tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan Patriark Raja Naga Emas. Ayo pergi, aku akan membantumu mengawasi perubahan di sekitarmu. Raja Naga Emas juga berkata dengan hati-hati. Saat tubuhnya semakin dekat dan dekat dengan cahaya putih murni, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan bahwa suhu di sekitar tubuhnya hampir tiba-tiba naik. Dia mengerucutkan bibirnya yang kering, Xiao Yan menggertakkan giginya, dan menginjak telapak kakinya lagi, tubuhnya akhirnya bergegas ke selubung cahaya putih bersih. Tubuh memasuki cahaya putih murni, dan panas terik yang diharapkan tidak tiba seperti yang diharapkan.
Sebaliknya, suhu seluruh tubuh turun banyak, tetapi ki pertempuran Xiao Yan yang awalnya habis dan bahkan kekuatan jiwanya tampaknya melangkah ke dalam. Putih murni melembabkan secara instan dalam kisaran bercahaya. Xiao Yan juga terpana melihat pemandangan yang agak ajaib ini, setelah beberapa saat. Ketika dia kembali sadar, matanya buru-buru menyapu, dan akhirnya berhenti pada bunga merah muda di tengah. Itu masih tulang bunga merah muda, bunganya terbagi menjadi 7 daun, dan bagian bawahnya juga 7 daun cian dan rimpang yang terlihat transparan seperti batu giok, seolah-olah safir paling sempurna secara alami sempurna. Membaca www.uukanshu.com. Sekilas seluruh bunga terlihat sangat jernih, membuat orang merasa tidak bisa meletakkannya. Xiao Yan juga melihat lebih dekat dan lebih dekat ke api suci ini. Api aneh di tubuhnya juga banyak menerangi ruang yang awalnya gelap, dan pemandangan yang mengejutkan muncul. Dia tidak memperhatikan pada awalnya, tetapi ketika cahaya bersinar, Xiao Yan menyadari bahwa di sebelah bunga, 7 daun hijau di bagian bawah dikunci dengan kuat oleh 7 rantai. Menguasai. Ini? Xiao Yan juga melihat 7 rantai gelap dengan amarah yang besar, karena dia merasakan gelombang kekuatan jahat dari 7 rantai hitam. Tanpa Raja Naga Emas mengatakannya, dia tahu bahwa itu pasti berada di luar alam lagi. Sarana dari ras jahat? Sialan! Raja Naga Emas juga melihat 7 rantai hitam, dan mau tidak mau mengutuk keras. Tidak ada orang yang lebih kejam dari Raja Naga Emas. Pohon muda merah muda kecil ini tergantung dalam kegelapan tak berujung, seperti dukuet di laut, melayang di mana-mana. Jika bukan karena ilusori Golden Monster Python untuk memimpin kali ini, dengan kemampuan Xiao Yan, itu bahkan akan mencari kematian. Tidak mungkin menemukan bunga yang relatif kecil di area yang begitu luas. Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Xiao Yan melihat benda aneh di depannya, tetapi dia tidak berdaya, dan dia tidak berani bertindak sembarangan. Karena ini adalah kebutuhan King Yuan dan bahkan untuk dirinya sendiri untuk menaklukkan api suci di masa depan. Sejak kita bertemu, itu adalah takdirmu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat Anda temukan. Jadi, biarkan aku datang. Jiwa Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Aura naga raksasa yang terbangun dari zaman kuno terpancar dari tubuh Raja Naga Emas. Aku optimis. Raja Naga Emas berkata perlahan, jelas menghadap Xiao Yan. Sebuah aura kuno berangsur-angsur terpancar dari tubuh Xiao Yan, meskipun tidak ada semangat juang yang besar. Aura itu sangat mempesona, seolah-olah seorang pria kuat yang telah mengalami bertahun-tahun telah terbangun, mata dan tindakannya penuh dengan rasa tahun-tahun. Bunga Yuan berwarna-warni, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan melihat Anda dalam hidup saya. Jika demikian, saya memiliki kepercayaan diri untuk mengolah King Yuan menjadi generasi sayap malaikat sejati. Keluarga malaikat telah terdiam terlalu lama, dan inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Kamu seharusnya tidak muncul di dunia ini, tetapi karena kamu telah muncul, kamu harus benar-benar mengerahkan kekuatanmu, dan kamu tidak boleh dikubur di jurang dunia bawah tanah ini. Biarkan aku mengeluarkan milikmu, temukan malaikat yang benar-benar cocok untuk persetujuanmu, dan biarkan kamu bersinar. Pupil emas Raja Naga Emas menatap bunga di depannya, dan pada saat Raja Naga Emas berbicara, bunga-bunga merah muda tampaknya telah berubah sedikit. Karena kamu tahu apa yang aku maksud, kamu masih membutuhkan kerja sama kamu. Meskipun kekuatan jahat dari rantai ini lemah, aku khawatir tentang hal-hal lain, dan ada hal-hal yang tidak dapat aku selesaikan sendiri dalam keadaan jiwaku. Raja Naga Emas menatap langsung bahwa karena kata-katanya sendiri, ada sedikit perubahan di jalan bunga. Yuanhua 7 warna layak menjadi harta paling ajaib di dunia. Ketika Raja Naga Emas berbicara, cahaya putih bersih memancar dari seluruh tubuh. Jelas, ini adalah rencana Yuanhua 7 warna untuk menggunakan kekuatan terakhirnya dan 7 rantai jahat untuk membuatnya. Pertarungan terakhir. Bang bang bang. Raja Naga Emas sangat gembira ketika dia melihat bunga berwarna-warni dan bersinar. Itu sunyi selama bertahun-tahun, dan sudah waktunya untuk melakukan perjuangan terakhir. Segera, Raja Naga Emas melantunkan mantra misterius, dan pusaran besar muncul di sekitar tubuh Xiao Yan. Kekuatan lain dari Raja Naga Emas. Melahap. Bunga penyembuhan yang berwarna-warni dan 7 rantai hitam legam yang memancarkan aura jahat bertarung sampai mati. Cahaya hitam legam dan cahaya putih murni berada di jalan buntu. 1 menit. 2 menit. Pertempuran berlanjut, dan cahaya putih murni secara bertahap ditekan oleh cahaya hitam legam. Pergi. Tubuh Xiao yang dikendalikan oleh Raja Naga Emas. Setelah mantra Raja Naga Emas selesai, pusaran di depannya semakin besar dan besar, memancarkan hisapan besar. Menghadapi cahaya hitam pekat, dia menyerang. Paf-paf, pusaran besar ditarik oleh hisapan kuat terhadap cahaya hitam pekat.
Cahaya hitam legam baru saja menelan cahaya putih murni, karena selama cahaya putih murni ditelan, 7 rantai mereka bisa terlahir kembali. Tapi siapa yang mengira pusaran air muncul tiba-tiba, dan kekuatan yang berasal dari pusaran air ini adalah musuh dari kekuatan jahat. Cahaya hitam legam itu seperti melihat hantu dan buru-buru kabur. 7 rantai yang semula dengan kuat mengunci 7 daun bunga Yuan 7 warna juga sedikit dilonggarkan pada saat ini. Pusaran emas besar membuat mereka semua merasa ketakutan. Bahkan takut. Karena mereka semua tahu bahwa jika mereka terserap, itu akan hancur. Raja Naga Emas? Bagaimana bisa? Sosok yang ditransformasikan oleh 7 rantai itu ditelan satu demi satu ke dalam pusaran Raja Naga Emas sebelum dia sempat menceritakannya lebih lanjut. Bang bang bang. 7 rantai gelap menyerupai suara kaca pecah, dan mereka diserap ke dalam pusaran dan menghilang tanpa jejak. Hei, sepertinya kekhawatiranku terlalu banyak. Raja Naga Emas memandang 7 sosok yang menghilang dan berkata, alasan mengapa Raja Naga Emas ingin membangkitkan jejak terakhir Yuan Hua yang berwarna-warni adalah karena dia takut akan ada kekuatan lain selain 7 sosok ini. Untuk jaga-jaga, yang lain adalah untuk melahap iblis-iblis ini untuk memulihkan kekuatannya secara bertahap. Klan jahat ekstrateritorial juga memiliki pembagian kekuatan, yang pada dasarnya dapat diringkas menjadi 5 tingkatan, surga, bumi, rasa hormat, kaisar, dan raja. Di masa lalu, ketika Raja Naga Emas berada di puncaknya, secara alami mungkin untuk berurusan dengan alien tingkat kaisar, tetapi sekarang dalam keadaan jiwa, dan kekuatannya tidak sebaik sebelumnya. 2 tingkat langit dan bumi sedikit lebih baik. Tapi untungnya, 7 sosok di depan mereka berada di level sebelumnya, jadi ada adegan penghancuran tadi. Fiuh! Raja Naga Emas mengembalikan kendali tubuhnya ke tangan Xiao Yan. Kekuatan yang sangat besar. Xiao Yan merasakan kekuatan di pusaran itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tuan, tetapi kekuatan ini adalah kekuatan jahat, apakah Anda akan langsung menyerapnya seperti ini? Xiao Yan juga khawatir. Jangan khawatir, saya akan memperbaiki dan menyerap kekuatan mereka. Meskipun metode ini agak rendah, jika tidak, saya tidak tahu apakah kekuatan saya akan kembali normal hari itu. Raja Naga Emas juga menghela nafas. Ngomong-ngomong, ketika masalah ini selesai, aku akan mundur untuk menyerap kekuatan ini. Selanjutnya, mari kita lihat bunga Yuan yang berwarna-warni. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengangguk dan berjalan menuju Yuan Hua yang berwarna-warni. 7 rantai gelap yang memancarkan aura jahat hancur. Yuan Hua yang berwarna-warni, yang awalnya lemah di bawah rantai, sebenarnya tumbuh banyak pada saat rantai putus, dan sosok lemah itu tampaknya mendapatkan kembali kecemerlangan. Apa yang terjadi? Xiao Yan juga bingung. Novel.com belum pernah mendengar situasi seperti itu. Normal, dalam hal ini, 7 rantai tidak hanya membatasi pertumbuhan bunga penyembuhan 7 warna, tetapi juga terus-menerus menyerap kekuatan bunga penyembuhan 7 warna. Ketika kekuatan bunga penyembuhan 7 warna hampir diserap, itu akan sialan. Ketika ras alien berhasil. Jika kita tidak muncul, dalam 3 tahun, sesuatu pasti akan terjadi, dan kemudian akan ada 7 alien yang lebih kuat dari tingkat ekstrateritorial di dunia ini, juga berat. Singkirkan dulu, itu terlalu lemah sekarang, terus beri nutrisi dengan api iblis lotus murnimu, bunga Yuan yang berwarna-warni bukan hanya hal yang aneh, tetapi juga suka api, terutama yang paling murni seperti Xiao Yi. Api yang berbeda, itu pemulihan akan lebih besar. Raja Naga Emas juga tersenyum pada Xiao Yan saat dia melihat usaha Xiao Yan dan Qicai Yuan Hua gagal. Itu satu-satunya cara. Xiao Yan juga tanpa daya melakukan apa yang Raja Naga Emas katakan. Di jarinya, cincin yang dianugerahkan oleh Kaisar kuno Tuoshe bersinar perlahan, dan bunga Yuan berwarna-warni di depannya seperti makanan yang lezat. Dia membiarkan Xiao Yan menyerapnya ke dalam cincin dan memberinya makan tanpa berpikir panjang. Di dalam ring, Xiao Yan juga dengan sengaja membuka ruang independen untuk Yuan Hua yang berwarna-warni, dan kekuatan murni dari sumber api yang berbeda terus memeliharanya. Bunga Yuan yang berwarna-warni juga perlahan tumbuh secara spiritual, kuncup bunga pertama perlahan tumbuh menjadi yang kedua. Sudah waktunya untuk pergi dari sini. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beristirahat sejenak, mendapatkan kembali kekuatan, dan kemudian kembali di jalan yang sama. Hehehe, gadis-gadis kecil, lihat kulit halus dan dagingmu yang lembut, katakan. Di mana Xiao Yan? Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, jangan khawatir tentang tangan biadab kami. Seorang kepala botak tersenyum kecut pada Yueru. Yueru benar-benar ditangkap oleh kepala botak ini. Ternyata Yueru telah menunggu Xiao Yan di danau sebelumnya, dan melihat bahwa Xiao Yan sudah lama tidak muncul, mau tak mau dia merasa sedikit khawatir.
Sungguh, bagaimana aku bisa membiarkan Xiao Yan pergi ke tempat yang berbahaya seperti itu? Yueru menyalahkan dirinya sendiri. Setelah berbicara, mata Yueru juga memiliki beberapa pemikiran yang melintas di matanya. Tanpa ragu-ragu, dia membenamkan kepalanya dan pergi ke air danau. Xiao Yan sekarang bertanya tentang obat untuk dirinya sendiri. 1000 meter. Ini sudah menjadi batas Yueru, dan hanya ketika Yueru turun menjadi 1000 meter dia menyadari bahwa sebenarnya ada dua dunia. Di atas adalah danau, dan di bawah adalah dunia lava yang membakar. Yueru juga bertahan di dunia lava untuk sementara waktu, tapi dia tidak tahan lagi sebelum kembali ke danau. Yueru tidak seberuntung Xiao Yan, dia memiliki perlindungan tubuh dan kekuatan jiwa yang besar. Tapi mutasi terjadi. Tepat ketika Yueru baru saja kembali ke danau, kepala botak besar muncul. Hao menangkap Yueru dengan mudah. Awalnya, dengan kekuatan Yueru di hari-hari awal Dou di bintang 3, jika dia melarikan diri, bahkan kekuatan tingkat menengah dari Dou di bintang 3 berkepala botak ini mungkin tidak dapat ditangkap. Tapi Yueru baru saja turun ke dasar danau dan menghabiskan banyak tenaga, jadi dia tertangkap. Jangan repot-repot, aku tidak akan mengatakannya, kata Yueru tegas. Di antara danau, Xiao Yan memegang penguasa kuno dari berbagai api yang mengalir dengan magma, ujung penguasa menunjuk ke sana, dan ki pertempuran berguling di atasnya, seperti kepala botak yang membentuk awan merah menyala. Lepaskan gadis itu. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, dengan gelombang yang berapi-api dan ganas memancar darinya. Dia telah dipromosikan ke tahap awal Dou di bintang 3 sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Dou di bintang 3 menengah. Xiao Yan sendiri juga menunggu untuk melihat. Kepala botak Mueller juga melihat Xiao Yan dan menatapnya sambil tersenyum. Dengan penglihatan kepala botaknya, dia secara alami bisa melihat kekuatan Xiao Yan saat ini, tapi bagaimana bisa ada jejak ketakutan? Kepala botak belum ditembak, dan rasa penindasan telah melampaui apa yang dimiliki Samsung Doudi. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda King Cheng, dia masih bisa memiliki pengawal yang begitu kuat. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Mueller, bahkan di antara banyak putra yang bangga, dia dianggap yang terbaik. Dibandingkan dengan Dou bintang 3 biasa itu. Di paruh waktu, itu jelas jauh lebih kuat. Kali ini, Xiao Yan takut dia tidak akan bisa menunjukkan kekuatannya. Memang, dibandingkan dengan keduanya, jelas bahwa Mueller memiliki keunggulan. Bagaimanapun, yang terakhir berada di tahap tengah Dou di bintang 3. Dia memegang senjata yang unggul dan memiliki banyak cara. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Itu, Mueller memiliki peluang menang yang lebih baik. Xiao Yan di danau melihat tindakan pihak lain dengan ekspresi kusam, tapi dia tidak peduli sama sekali, matanya hanya tertuju pada Mueller. Kekuatan yang ditampilkan oleh yang terakhir ini memang jauh melampaui Samsung Dou di jangka menengah. Namun, di mata Xiao Yan, ada semangat juang yang berapi-api perlahan bangkit. Sebelum dia menembus Samsung Doudi, menghadapi lawan level Mueller, dia mungkin tidak memiliki banyak peluang untuk menang, tapi sekarang tidak sama. Mengapa kamu ingin menangkap temanku? Xiao Yan juga bertanya. Awalnya, tidak perlu bagi saya dan Anda untuk tidak memiliki keluhan dengan Anda, tetapi saya juga menyukai buah hijau bulan sabit, dan saya dapat merasakan bahwa orang-orang yang mengambilnya sebelumnya bukanlah buah hijau bulan sabit yang asli. Sesuatu yang seharusnya ada padamu? Bulan sabit Cui Guo menukar kehidupan gadis kecil ini. Mueller yang berkepala botak juga berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak tahu kenapa, tapi dalam perjalanan Mueller bisa merasakan rasa takut dari tubuh Xiao Yan dan penguasa kuno api abadi. Kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan? Jika itu masalahnya, maka kita hanya bisa merebutnya. Mari kita lihat. 3 transformasi misterius api surgawi. Xiao Yan memandangnya dengan dingin, ki pertempurannya langsung meningkat dengan berkat metode rahasia. Ini juga merupakan tahap tengah dari Samsung Doudi. Kekuatan yang sama dengan Mueller yang botak itu. Akan kuberitahu, celah antara Tristar Doudi yang asli dan metode rahasia. Mueller rupanya memandang Xiao Yan dan mengejeknya. Meskipun metode rahasia dapat meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, itu akan menyebabkan banyak kerusakan pada diri sendiri, dan jiwa dan bahkan kekuatan tidak dapat ditingkatkan. Di tangan Xiao Yan, penguasa kuno api abadi meluas, dan ujung berwarna-warni dari penguasa ditutup bersama, seperti ujung tombak seputih salju, berkilauan dengan cahaya dingin. Semangat juang emas gelap dari kepala botak juga terjerat di luar tubuhnya seperti badai. Kerikil di tanah sekitarnya dihancurkan oleh semangat juang dan berubah menjadi bubuk. Mueller mengepalkan tombaknya di tangannya, dan berkata dengan dingin, saya akan memberitahu Anda bahwa di panggung tengah Dou di bintang 3, Anda tidak dapat mendukung Anda menjadi begitu sombong di depan saya. Desir. Pada saat suara itu jatuh,
Sosok Mueller yang memegang tombak panjang tiba-tiba melesat keluar. Setelah beberapa kilatan, itu muncul di depan Xiao Yan. Bayangan tombak itu bergetar, dan berubah menjadi sinar cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya, menutupi langit dan menutupi bumi. Turun, dia menunjuk langsung ke titik-titik vital tubuh Xiao Yan, berfokus pada pertempuran seperti seorang prajurit yang menyerang. Begitu Mueller bergerak, dia ganas dan kejam, tampaknya kekuatan kaisar pertempuran bintang 3 di panggung tengah ini memang layak. Namun, di hadapan serangan kuat Mueller, Xiao Yan juga tertawa, tanpa rasa takut sedikit pun di matanya. Penguasa kuno api kuno dari berbagai api bergetar, dan dia bertemu langsung dengannya. Ada 23 jenis sinar cahaya terus berkumpul, dan suhu tinggi yang menakutkan mengandung kekuatan yang menakutkan, seperti 10.000 bintang. Bang bang bang! Di permukaan danau, senjata dan penggaris saling bertabrakan, suara emas dan besi meletus, percikan api menyembur, dan setiap tabrakan, akan ada riak semangat juang, mengguncang udara, dan gelombang air di danau juga gemetar hebat, tulis. Dalam waktu singkat hanya 10 napas, keduanya bertarung selama puluhan putaran. Dentang! Penguasa senjata menyentuh lagi, dan keduanya terguncang. Lengan Xiao Yan bergetar hebat, dan ujung penguasa kuno Yi Huo Heng tiba-tiba berubah menjadi garis putih dan melesat, tiba-tiba menusuk tenggorokan Mueller dengan sudut yang sangat rumit dan kejam. Namun, tepat saat hendak mengenai, bayangan tombak menusuk, langsung membelokkan rambut seputih salju itu. Ekspresi Mueller dingin, dan pikirannya bergerak, hanya untuk melihat rambut seputih salju berserakan dengan keras, berubah menjadi sinar cahaya seputih salju yang tak terhitung jumlahnya, seperti bilah tajam novel, menyelimuti langit, menutupi setiap bagian. Tubuh Mueller. Satu tempat. Ini benar-benar senjata yang aneh. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jika bukan karena senjata aneh tadi, Mueller pasti sudah lama terluka. Mata Mueller sedikit keras, penguasa kuno api aneh Xiao Yan juga sangat aneh. Suhu tinggi yang menakutkan pada penguasa, bahkan dalam pertempuran, akan memiliki jejak atau tali di tubuhnya, sehingga dia harus berpisah. Itu menyebabkan dia kesulitan besar. Namun, Ray Mueller juga bukan tangan yang lemah. Dengan kejutan tombak ajaib di tangannya, dia melihat magma merah naik, membentuk perisai magma tepat di depannya, merah dan panas. Penguasa api warna-warni yang tak terhitung jumlahnya menusuk magma, membuat suara yang tajam, dan akhirnya memantul kembali sebanyak mungkin. Sosok Xiao Yan dan Mueller juga membalas pada saat yang bersamaan. Wajah Mueller tenggelam seperti air, dan tombak ajaib di tangannya membuat bekas panjang di tanah, dan Xiao Yan juga melarikan diri, dan banyak nyala api di tubuhnya terus-menerus mengelilingi dirinya dan penguasa kuno api yang berbeda, menghadap Mueller. Menyerang. Dalam pertarungan sebelumnya, kedua belah pihak kejam, tetapi jelas mereka semua diambil alih oleh pihak lain. Banyak orang tertarik dengan pertempuran di sini, dan kemudian mulai memperhatikan mata di danau, yang semuanya sedikit kental saat ini, dan jelas juga menemukan bahwa pertempuran harus segera berakhir. Aku harus mengakui bahwa kamu sangat kuat. Tapi waktu berkah dari metode rahasia akan segera datang, kan? Sudah waktunya permainan kucing makan ikan ini berakhir. Ambil pukulan terakhirku. Mueller yang berkepala botak juga mengerahkan dendamnya dengan seluruh kekuatannya saat ini. Xiao Yan juga mengecilkan pupilnya dengan erat, dan tubuhnya penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Dalam tatapan yang mengejutkan itu, di atas kepala Mueller, origin ki merah bersiul, seolah-olah roda cahaya merah besar terbentuk, dan kekuatan mengerikan memancar di antara getaran. Melihat roda merah, mata Xiao Yan sedikit menyipit. Beruang! Roda cahaya merah tua yang besar tergantung di langit di atas Mueller, memancarkan fluktuasi yang berapi-api dan keras, yang secara langsung menyebabkan tanah di bawah menjadi layu dan retak, dan bahkan suhu air danau naik banyak. Di antara danau, mata itu menatap pemandangan ini dengan sedikit ngeri. Kalau begitu, itu sebenarnya skill bertarung yang abadi? Tidak mengherankan bahwa Mueller ini adalah penguasa kota muda dan menguasai keterampilan bertarung peringkat abadi. Mueller ini memiliki begitu banyak kartu truf. Kemudian Xiao Yan akan berada dalam bahaya. Dengan kekuatan Mueller dan kekuatan keterampilan bertarung tingkat keabadian, aku khawatir bahkan orang-orang kebanggaan kelas atas itu harus sedikit lebih berhati-hati. Bagaimanapun, ini adalah keterampilan bertarung tingkat abadi, dan itu cukup untuk mengubah situasi. Banyak bisikan terdengar, dan mereka yang melihat Xiao Yan menunjukkan sedikit simpati. Ketika yang terakhir menerobos metode rahasia, dia menunjukkan latar belakang yang sangat kuat, tapi sayangnya, dia tidak memanfaatkan waktu sama sekali, dan sekarang waktu rahasianya adalah berakhir, dan semua yang menantinya adalah Xiao Yan ini masih muda dan energik. Jika dia menahan nada hari ini dan berbalik untuk melahap buah sabit hijau untuk berlatih,
saya khawatir Mueller akan benar-benar membantunya. Seseorang menghela nafas dalam hati. Ada jejak kehangatan di mata Yueru, dan sebuah tanda seperti tanda lahir berbentuk bulan sabit perlahan bersinar. Yueru juga merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam keterampilan bertarung Mueller. Jika Xiao Yan tersentuh oleh kekuatan itu, bahkan sedikit, nasibnya akan hancur selamanya. Jangan khawatir, aku yakin aku bisa mengatasinya. Xiao Yan juga menyadari tindakan Yueru. Meskipun dia tidak tahu apa rune seperti bulan sabit itu, harga dari mencoba menggunakannya jelas tidak kecil. Yueru juga menatap Xiao Yan, yang masih tenang seperti biasa, dan menggigit bibirnya sedikit. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia masih percaya pada Xiao Yan. Rune bulan sabit yang bersinar perlahan juga terdiam. Sekarang, Yueru juga tersenyum pada Xiao Yan. Di antara banyak mata simpatik itu, ekspresi Xiao Yan juga sedikit serius. Dia melihat roda besar berwarna merah tua yang terkondensasi di atas kepala Mueller, dan fluktuasi yang memancar darinya sangat keras. Kekuatan semacam ini memang jauh melampaui keterampilan bertarung tingkat surgawi biasa. Selain itu, Xiao Yan juga menemukan bahwa energi spiritual surga dan bumi di sekujur tubuhnya juga mengeras pada saat ini. Aku benar-benar menguasai keterampilan bertarung peringkat abadi. Xiao Yan berbisik pada dirinya sendiri, Mueller ini memang musuh yang tangguh. Jika dia belum menembus Kaisar Bintang 3 Dou, aku khawatir dia akan bisa menghadapi serangan lawan seperti ini, pilih untuk mundur, tapi sayangnya. Api putih susu langsung menutupi seluruh tubuh, dan ki pertempuran terus berkumpul, mulai mengalir keluar dari tubuh Xiao Yan saat ini, terus-menerus bersiul di sekelilingnya, dan akhirnya secara bertahap berkembang, seperti tornado putih susu, menjeratnya. Fluktuasi yang menakjubkan dilepaskan, dan bahkan air danau di bawah kakinya bergetar. Mata di luar danau itu memperhatikan pemandangan ini dan terheran-heran. Aku menanyakan sesuatu padamu. Serahkan buah hijau bulan sabit. Sebaliknya, mati. Mueller menatap Xiao Yan dan melolong, seolah-olah seorang raja sedang menghakimi orang berdosa. Xiao Yan memandang Mueller yang agung di langit, dendamnya tertahan, dan penguasa kuno api abadi di tangannya memancarkan kekuatan yang kuat. Terserah kamu. Tidak layak. Xiao Yan juga berkata dengan tenang. Meskipun kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan, karena kamu tidak tahu yang baik dan yang buruk, maka kamu akan tersinggung. Keterampilan pertarungan abadi, tombak ajaib roda emas. Mueller menyerang Xiao Yan dari langit dengan tombak ajaib. Membawa air danau Qiansang, aura roda emas yang menakutkan kuat dan menakutkan bahkan di ruang ini yang ditekan oleh yang terkuat. Sesuai keinginan kamu. Kaki pertama dari penguasa 7 lapis yang menghancurkan langit, langkah pertama dari penguasa renang 3 langkah. Xiao Yan berteriak keras. Kekuatan api yang mengerikan melekat pada penguasa kuno api abadi. Dengan mobilisasi Xiao Yan, kekuatan api besar dan energi dendam Xiao Yan bergabung bersama, dan itu juga membawa kolom air ribuan meter dari danau. Bang bang bang. Penguasa kuno konstanta api yang berbeda dan tombak ajaib saling bertabrakan. Bum bum bum. Pada saat ini, permukaan danau yang awalnya tenang bergolak digulung oleh kekuatan mereka berdua. Xiao Yan secara paksa menstabilkan dirinya dalam pertempuran sengit ini, mengangkat wajahnya yang pucat, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan sedikit kegilaan juga muncul di matanya yang gelap. Keluar dengan kekuatan penuh lonjakan panik di matanya, Xiao Yan memuntahkan busa darah dari mulutnya, tangannya mengubah sidik jari lagi, dan hantu besar menyelimuti tubuhnya lagi. Sebuah hantu muncul, dan Xiao Yan merasakan pusing di benaknya, tapi dia masih menggertakkan giginya. Dampak menakutkan dari jiwa muncul, dan akhirnya menyebar ke Mueller, yang awalnya berkonsentrasi pada memobilisasi energi spiritual dari dunia sekitarnya untuk melengkapi keterampilan bertarungnya. Pada saat itu, murid-murid Mueller semua meredup, pertama perih. Keterampilan bertarung langkah, diikuti oleh serangan jiwa yang kuat, 2 kejutan berturut-turut, kerusakan padanya terlalu besar. Uci. Seteguk besar darah menyembur keluar dari mulut Mueller. Dia memandang dengan muram ke arah Xiao Yan, yang tenang di depannya, tetapi menemukan bahwa Xiao Yan tersenyum panik padanya, membalik telapak tangannya, dan teratai api halus dari 23 warna. Diam-diam muncul, lalu membantingnya ke tubuh Mueller. Ledakan. Ledakan. Teratai api meletus, dan Mueller yang berkepala botak langsung terlempar ribuan kaki. Sepanjang jalan, dia memuntahkan darah seperti dia tidak menginginkan uang. Dia tidak menyangka bahwa dia kejam, dan Xiao Yan bahkan lebih kejam darinya. Xiao Yan ini sangat menakutkan. Benar-benar mengalahkan Mueller di panggung tengah Samsung Dou di dengan kekuatan Samsung Dou di awal. Orang-orang di sekitar berbisik www.novel.com siapapun dapat melihat bahwa pertempuran telah diputuskan sekarang. Tuan Kota Muda, apakah Anda baik-baik saja?
Seorang pengikut yang juga botak buru-buru membantu Müller berdiri. Kecepatan Müller terlalu cepat, dan rombongan mereka bergegas pergi. Setelah akhirnya mengejar Müller, mereka melihat bahwa Müller dipukuli begitu parah oleh orang lain. Müller yang terluka tidak dalam keadaan koma, tetapi dia terluka parah dan menatap Xiao Yan dengan ganas. "Ayo pergi." Tampaknya keberuntungan besar ini tidak dapat dilanjutkan, terlalu banyak metode telah terungkap, dan kemudian rombongan membawa Müller botak di punggungnya dan terbang ke arah yang berlawanan. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah dengan cepat mengobati cedera kota muda itu. Tuan tentu saja, orang lain akan mengurusnya. Xiao Yan juga tahu bahwa tidak perlu memisahkan hidup dan mati, dan dia harus menjaga Müller, meskipun dia melihat bahwa Müller terluka parah, dia menghindari poin kunci. Dia bernapas berat. "Tidak apa-apa. Nuo, buah hijau bulan sabit yang kamu inginkan." Xiao Yan mengeluarkan 3 buah hijau bulan sabit matang yang ditemukan di dasar danau ke Yueru. Meskipun dia mendapatkan lebih dari 10 pada saat itu, bagi Yueru, 3 sudah cukup. Tentu saja Xiao Yan mengambil sisanya. Yueru benar-benar terkejut melihat Xiao Yan tenang di hadapan Müller, dan bahkan mengalahkan Müller pada akhirnya. "Ayo pergi, saatnya pergi ke kedalaman reruntuhan untuk melihatnya." Xiao Yan juga beristirahat sejenak dan kemudian berkata kepada Yueru. Orang-orang yang ada di sana untuk menyaksikan kegembiraan juga bubar satu demi satu, karena mereka juga menyaksikan pertempuran antara Xiao Yan dan Namuler, dan mereka hanya memiliki satu pikiran di hati mereka. Xiao Yan ini tidak mudah dipusingkan.